Halo guys, kembali lagi di Basic Channel. Belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kaedi ya. Ya, kali ini Kaedi akan ngebahas lagi soal UTBK Biologi 2019 ya. Kali ini ketemu sama soal yang tipenya easy, cuman kamu ketemu mungkin kata-kata yang nggak familiar atau nggak kurang sering mendengarnya ya. Nah, soalnya adalah tentang mikroalga. Langsung aja ya. Dia menanyakan tentang mikroalga. Mikro itu kecil, alga itu ya alga atau alga kan. Alga itu merupakan ya, tau lah alga ya. Golongan apa itu? Protista ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Berarti kalau dibilang mikroalga, maka alganya kecil ya. Nah, jadi kalau pernah dengar kata mikroalga, ini merupakan uh, bisa dikatakan organisme primitif ya. Organisme primitif. Dan banyak yang menyebutnya mikroalga ini juga disebut dengan sebutan lainnya namanya fitoplankton. Atau fitoplankton ya. Belajar dari SD kan pernah belajar rantai makanan. Fitoplankton dimakan zooplankton, zooplankton dimakan ikan kecil dan seterusnya ya. Itu adalah fitoplankton di mana merupakan organisme fotosintetik ya. Jadi dia merupakan golongan fito. Fito ini tumbuhan. Sedangkan plankton ya plankton, hewan yang suka melayang atau punya organisme yang suka melayang-melayang atau berenang di air. Maka dia sifatnya adalah organisme fotosintetik. Nama lainnya organisme autotrop, artinya bisa buat makanan sendiri. Karena dia berhubungan dengan fotosintetik dan autotrop, berarti dia berperan untuk proses mensuplai oksigen di atmosfer. Ingat ya, yang namanya bumi itu lebih banyak berisikan air, sedangkan daratannya cuma sepertiganya. 2/3 dari bumi adalah air. Di dalam air paling banyak terdapat organisme fitoplankton atau organisme air lainnya yang bisa melakukan fotosintesis. Jadi kalau dibilang yang paling banyak mensuplai oksigen di atmosfer adalah bukan pohon atau tanaman, melainkan adalah organisme fotosintetik yang terdapat di dalam air atau di permukaan air tepatnya. Maka jawaban yang D itu adalah benar. Mensuplai lebih kurang separuh dari oksigen di atmosfer. Benar sekali, jawaban yang D benar sekali. Kita bukan mencari yang benar, kita mencari yang tidak tepat atau yang salah ya. Lagi, jika mikroalga yang mati miliaran tahun lain akan memfosil menjadi minyak bumi. Benar, semua organisme jika mati akan membentuk fosil dan fosilnya bisa menjadi bahan baku untuk proses pembentukan minyak bumi. Contohnya kayak nanti kamu ambil contoh yaitu Bacillariophyta ya. Contohnya Bacillariophyta. Bacillariophyta ini nama lainnya diatom ya. Diatom. Diatom ini merupakan bahan baku untuk minyak bumi dan dia merupakan golongan alga juga ya. Jadi mikroalga yang mati miliaran tahun akan menjadi minyak bumi atau bahan baku untuk proses pembentukan minyak bumi, pembuatan minyak bumi. Benar ya. Jadi kalau yang E ini juga jawaban yang benar. Nggak cuma mikroalga sih ya, tumbuhan, tanaman, atau bahkan hewan, tulang-tulang itu juga bisa menjadi bahan baku untuk proses pembentukan fosil dan akan membentuk yang namanya proses pembentukan minyak bumi di dasar laut ya. Kemudian kalau namanya mikroalga ini katanya dapat ditemukan di laut, di air laut, dan di air tawar. Benar sekali. Jadi ini merupakan organisme fotosintetik yang terdapat di permukaan air karena sifatnya sebagai sebagai organisme fotoautotrop ya, karena bisa fotosintesis. Nah, tadi kakak bilang di awal, mikroalga ini merupakan organisme primitif atau nama lainnya sederhana yang merupakan hadir paling awal di muka bumi. Ya, maka jawabannya juga benar untuk yang A. Dikatakan sebagai hadir paling awal atau paling primitif, ya benar. Maka jawabannya yang tidak tepat adalah yang mana? Yang B. Kenapa yang B? Merupakan organisme multiseluler. Udah dibilang di sini mikro. Mikro itu apa? Kecil kan. Kalau kecil ya berarti cenderungnya dia bersifat uniseluler. Atau selnya tunggal, bukan banyak ya. Jadi belum multi, dia masih uniseluler. Jadi ini bukan multi, tapi yang benar harusnya adalah uniseluler. Penjelasannya sangat singkat, cuman ya harus tahu kata kuncinya aja ya, dan tahu pengetahuan umum tentang oksigen, fosil, minyak bumi, dan sebagainya ya. Oke, cukup singkat ya. Silakan share video ini jika menurut kamu video ini bisa membantu kamu dan teman kamu lebih dekat dengan kursi PTN.